Tuhan, kami kembali mau membaca Alkitab. Kami selalu merindukan dan mengingat Engkau. Kami percaya di setiap perjalanan yang kami lalui, setiap detik ada kebaikan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan lindungi kami ya Tuhan selalu dalam kerukunan cinta kasih dengan hubungan suami istri. Jangan biarkan iblis merajalela di kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan saja yang menetapkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan berkuasa atas hidup kami. Kami mau membaca Alkitab. Amin. Roh Kudus-Mu bekerja pada saat ini di Keluaran 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7 dengan perikop tulah kelima penyakit sampar pada ternak yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicara kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Elohim orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, di kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir sehingga tidak ada yang akan mati, seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Saudara-saudara, saya punya kesimpulan juga atau pengalaman pribadi tentang ini ya. Begini saudara-saudara, kalau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, menolak Tuhan, kita banyak mendapatkan kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak enak di hidup kita saudara. Coba buktikan di kehidupan Anda. Walaupun kadang hal itu diizinkan terjadi, Tuhan itu ingin kita selalu itu beribadah saudara. Coba lihat di mana-mana yang diinginkan Tuhan itu selalu mengingat kita juga harus mengingat Dia, karena Dialah yang meneliti kita dari sorga saudara. Setiap detik hidup manusia itu satu persatu Tuhan melihatnya saudara. Apa yang kita buat tersembunyi, terselubung. Saya juga sering sama seperti orang Israel keras hati, tetapi saya masih punya waktu untuk Tuhan saudara. Saya tidak mau menduakan Tuhan dalam hidup saya, tetapi Dia utamakan di dalam hidup saya. Paling tidak hati dan jiwa saya selalu muji-muji Tuhan dan selalu mengingat akan firman-Nya. Karena Dia bekerja di hidup saya, karena itu saya percaya saya tidak punya kekuatan lain saudara. Semua hal-hal ilmu sihir atau apapun itu tak ada apa-apanya dibanding kuasa Tuhan saudara. Jadi teguhkanlah hidup Anda kepada Tuhan saja, ingatlah Dia dan beribadahlah. Dan jangan melupakan Tuhan saudara, karena Tuhan itu ingin sekali kita itu beribadah kepada setiap waktu, memuji memuliakan Tuhan. Paling gak kita ingat bermazmur bagi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba lihat bangsa-bangsa yang berperang, kalau dia di pihak orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kejahatan saudara, tapi untuk kebaikan. Karena Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi, tetapi ada kebaikan di balik misteri semua yang dibuatnya untuk orang-orang percaya kepadanya. Tuhan yang benar itu Tuhan Israel saudara, yang tersebar seluruh bumi ini. Tuhan yang benar-benar ada dan pernah ada, bahkan Tuhan yang pernah mengorbankan dirinya kepada kita semua. Ya, urusan Anda nggak percaya ataupun Anda tetap menyangkal, itu urusan Anda kelaknya nantinya. Karena kita semuanya akan menghadap ke pengadilan Tuhan. Tetapi orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus Yesus itu semuanya ada jaminan saudara. Jadi nggak usah takut, lakukan firman Tuhan. Kita sudah percaya dibaptis, kita sudah mengatakan pengakuan iman kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita, sehingga kita tidak merasa kita akan beroleh hidup yang kekal. Artinya kalaupun kita
mati secara fisik, tetapi kita akan hidup kembali dan kita akan dikasih tubuh kemuliaan yang baru bersama Kristus Yesus yang akan melintas sebagai Raja kelak. Jadi nggak usah takut dengan cara-cara orang supaya menghindarkan kita dari iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang dianggap bukan Tuhan, dan berbagai macam cara iblis supaya menjauhkan kita dari Yesus Kristus sebagai penguasa hidup kita, sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Nggak usah takut saudara, tapi kita doakan mereka terus, kita bawa mereka ke hadirat Tuhan, karena doa orang-orang benar itu pasti didengar Tuhan. Bahkan kita ditunjukkan saudara, segala sesuatu rahasia sekalipun, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Jadi bagi orang-orang walaupun dia pintar doktrin, pintar teologi, tapi kalau di dalamnya masih aja nggak percaya, gak ada gunanya saudara. Yang nggak mengalami Tuhan, artinya nggak pernah berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada banyak orang mengatakan beribadah kepada Tuhan, kalau nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nggak bisa saudara. Tetap saja orang tersebut masih di bawah bayang-bayang dunia. Karena mereka tidak percaya. Karena Tuhan itu yang benar itu bukan karena perkataan seseorang. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia, bisa berbahasa semua, bisa mengerti semua orang, dan memberikan kebaikan, bahkan bisa juga membinasakan orang, bisa juga bisa juga memilih orang-orang yang gak dipandang manusia, memilih orang yang tidak punya apa-apa, memilih orang miskin untuk menjadi alat kemuliaannya. Bahkan tidak ada yang mustahil, bisa memilih seorang penjahat sekalipun. Dan Tuhan tidak menghukum orang kalau orang itu masih diberi kesempatan untuk bertobat. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Semoga memberkati kita semua di Natal yang indah ini. Kita diberi hati untuk mengasihi Tuhan, mengingat Tuhan selalu dalam kehidupan kita, dan selalu mengasihi orang-orang yang Tuhan anggap sebagai anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini, terutama orang-orang yang percaya, dan kepada sesama kita umat manusia. Jangan pandang bulu, jangan hanya melihat yang terlihat di luar, tetapi hati dan jiwa kita yang penting. Baju, pakaian, tubuh bisa hancur, musnah seketika, tetapi jiwa dan juga hidup kita itu yang penting bagi Tuhan. Juga persembahan hati, hidup, jiwa kita kepada Kristus yang adalah pengantara kita, adalah Tuhan yang rela mau datang menjumpai kita supaya kita dapat mengenal Sang Pencipta kita. Amin. Selamat siang, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.